Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk dengarkan dan titik. Biasanya kita mencari kebahagiaan dengan cara ataupun perspektif kita masing-masing. Di mana kadang kita melihat bahagia itu ketika menolong orang lain, bahagia itu ketika kita melakukan apa yang kita suka, bahagia itu ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan segala versinya, hari ini kita mau diteguhkan untuk melakukan ataupun mencari kebahagiaan sesuai dengan kehendak Tuhan ataupun firman Tuhan. Karena ketika kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, ada peristiwa di mana ketidaksetiaan Israel dan Yehuda pada sebuah masa membuat Tuhan murka. Untuk memberikan pengertian kepada Yeremia, melalui Yeremia, Tuhan memakai ilustrasi ikat pinggang. Ikat pinggang sekalipun baru, namun ketika disembunyikan di celah batu, di tepi sungai, akhirnya lapuk juga. Nah, apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 13 ayat 9 sampai 11 berisi demikian. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti keadilan hatinya, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, di sini Tuhan mengilustrasikan umat seperti ikat pinggang. Ketika ia melekat kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang berguna, tetapi ketika ia tidak melekat kepada Tuhan, ia akan menjadi sesuatu yang tidak berguna untuk apapun. Maka dalam pembacaan tadi, Tuhan sebenarnya ingin meneguhkan umat melalui Yeremia agar mendengarkan apa yang menjadi perkataannya, firman Tuhan, dan melakukan. Dan perhatikan ketika Tuhan bilang mereka ingin ditinggikan, ingin buat terpuji, terhormat, tetapi mereka tidak mau mendengar. Artinya ketika kita melakukan apa yang menjadikan kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah ingin merendahkan atau mempermalukan umatnya ketika kita setia. Ia justru akan meninggikan, memberkati, dan menolong kita dengan caranya. Bila kita kembali tentang hal yang berbahagia tadi, maka sesungguhnya yang berbahagia kita yang mau melakukan firman-Nya. Karena kita akhirnya tetap berguna dan menjadi berkat buat keluarga, buat orang banyak di sekitar kita. Nah, untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, yang berbahagia justru adalah kita yang melakukan firman dan tetap berguna ataupun menjadi berkat buat keluarga kita, buat gereja, masyarakat, dimanapun kita berada. Rasanya kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan ini ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita masih bermanfaat buat orang sekitar, kita tentunya merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum, membuat orang merasa lega, membuat orang lain merasa damai, tentu di sanalah kita mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita untuk terus mengalami firman Tuhan dan melakukannya sehingga kita pun diberkati dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Tetap melekat kepada Tuhan, tetap lakukan firman-Nya, dan selamat berbahagia jemaat yang dikasih Tuhan. Amin.